dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita hari ini di bulan suci Ramadan ini, tentunya di Gaspol Sahur. Sudah bersama kita guru kita, Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Das Latif. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, ini Sehat ya? betul-betul gaspol ini acara. Kenapa Pak Ustadz? Masih subuh, ibu-ibu sudah kencang gaspolnya. Wah, ini kita absen dulu satu-satu ya Pak Ustadz ya, Ya. pagi-pagi ya. Pertama saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim BKMT Desa Soreang Sidrap. Mantap. Majelis Taklim Maryam binti Imron BTP. Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Pangkep. Majelis Taklim Majelis Zikir Riyadul Jannah. Serem banget. Lalu kemudian Ikatan Pengusaha Muslimah Pangkep. Masya Allah. Masya Allah, kita tentunya ketemu sama-sama di Gaspol Sahur. Masya Allah. Mas Bayu, Siap. ini kan tidak semua paham ini daerah Sulawesi Selatan. Kita Betul. kan di Masjid Haja Sitimang, Kota Makassar. Alhamdulillah. Jadi pemirsa jamaahnya ini bukan cuma dari Kota Makassar. Ada dari Sidrap. Sidrap. Kabupaten Sidrap ini kira-kira 4 jam dari Kota Makassar. 4 jam dari Kota Lewat Makassar. darat. Oh. Sidrap ini terkenal dengan lumbung padi Sulawesi Selatan. Masya Allah. Ini kemudian ada dari Pangkep. Nah, ini pengusaha muslimah, Masya Allah, ini dari Pangkep. Ada juga dari Pangkep, ini ibu-ibu cerdas apa tadi? Indonesia. Komunitas Cerdas Indonesia. Ini dipimpin ibu dewannya, ada ibu dewan di sini. Oh, terima kasih Masya Ibu Allah. Dewan. Alhamdulillah Ya, sudah Alhamdulillah. hadir. Ada juga dari BTP. BTP. Oh, BTP dekat ya, Pak BTP Ustadz? dekat di Dari sini, dekat. bisa jalan kaki. Masya Allah. Ya, tuh. Bisa Jalan kaki Bu ke dari sini. sini. Ya. Wah, mantap. Ya, tuh. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan langkah Ibu hadir di sini menjadi berkah, menjadi rezeki buat semuanya dan memanjangkan umurnya. Ini kalau bicara soal umur, siapa yang nggak mau punya umur panjang? 83 tahun. Wah, ada yang 23 tahun Bu umurnya? Usianya? Itu kan 1000 bulan ya Pak Ustadz ya? Ya. Dan kita kalau malam hari ini di bulan suci Ramadan kan ada satu malam yang katanya lebih mulia daripada 1000 bulan alias 83 tahun lebih. Siapa yang nggak mau? Itu adalah Lailatul Qadar. Ya. Nah, mari kita bahas untuk menguatkan iman kita Pak Ustadz. Bagaimana cara mengejarnya, mendapatkannya dan mengisinya dengan apa? Mohon petuah Pak Ustadz. Terima kasih. Salah satu keistimewaan umat Islam diberikan bulan Ramadan. Di mana umat sebelumnya tidak ada. Kemudian di bulan Ramadan itu Allah kasih lagi keistimewaan.
ya namanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini dijelaskan dalam Quran lebih mulia dari 1000 bulan. Berarti kalau 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Maknanya apa? Bahwa di malam Lailatul Qadar itu ulama menjelaskan apabila seorang muslim hamba Allah berbuat baik di malam itu, kebaikan yang dilakukan meskipun sejam nilainya lebih mulia daripada dia berbuat baik 83 tahun. Saya mau tanya ke Ibu, ada maki di sini pernah sholat 83 tahun tidak pernah berhenti-berhenti? Belum ada Pak Ustaz. Ada? 20 rakaat saja tarawih lari ke Ibu. Iya toh? Maka Allah cinta kepada umat Muhammad, maka diberikanlah keistimewaan yang disebut Lailatul Qadar. Jadi ibaratnya supaya lebih gampang ya, Allah ciptakan 12 bulan. Di 12 bulan itu ada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu di antara 30 malam itu ada lagi yang lebih istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Sama kalau kita beli kue ada yang spesial, ada yang super spesial dan seterusnya. Nah, Ramadan ini Allah hadirkan satu malam yang lebih mulia dari 83 tahun. Tapi rahasia. Tidak ditahu kapan. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita semangat selama 30 malam. Nah, pertanyaannya, apa keistimewaan Lailatul Qadar? Sudah lazim kita tahu, lebih mulia daripada 83 tahun, 1000 bulan. Yang kedua, apalagi? Doa-doa pasti diijabah pada malam itu. Doa-doa diijabah oleh Allah. Kemudian apalagi? Dosa-dosa diampuni. Seluruh malaikat pada malam itu turun, semua malaikat. Semua malaikat yang pernah Allah ciptakan turun ke dunia. Bahkan sampai dijelaskan, andai saja sama kita punya alam ini, malaikat baku tabrak orang malam itu. Begitu padatnya malaikat di bumi. Kenapa tidak kita lihat? Karena alam kita beda. Kita alam fana, alam dunia, mereka alam gaib. Pun kalau ibu lihat pasti ibu lari. Bisa jadi ketakutan ya. Nah, seluruh malaikat datang membawa panji-panji kemuliaan Allah. Turun supaya gampang kita paham, seolah-olah bawa bendera kemuliaan. Turun bawa untuk apa? Mencari hamba Allah yang berdoa dan memohon ampunan. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama kita lakukan salat lail. Salat lail. Lail itu bahasa Arab, artinya malam, salat malam. Bisa berupa taharawih, bisa berupa salat hajat, bisa witir, bisa tahajud. Yang penting salat di malam hari. Mulai kapan Ustadz? Ya mulailah tarawih. Maghrib, isya, tarawih. Sudah itu tidur sejenak. Kemudian kita bangun lagi. Nah itu ya, memperbanyak dan menghidupkan sholat malam. Ya. Ibu-ibu yang ibu tahu sholat malam apa saja? Kalau tarawih sudah pasti Ramadannya, tahajud, hajat, witir, ya, sholat taubat. Nah, ada lagi namanya sholat tasbih, ibu. Ada lagi sholat mutlak. Pokoknya perbanyak sholat di malam itu. Ya. Nah, apalagi yang kita lakukan? Yaitu melakukan qiraatil Quran. Membaca ayat suci Al-Quran. Bagaimana kalau saya tidak tahu mengaji Ustadz? Dengarkan ayat suci Al-Quran. Ada semua HP tak tahu? Duduklah kita menghadap kiblat, nutup aurat, sudah wudu, ya. Sudah sholat beberapa rakaat, duduk sambil menunggu Lailatul Qadarnya itu. Sambil kita menunggu datangnya Lailatul Qadar, kita dengar pengajian. Kita dengar ayat suci Al-Quran. Kebanyakan Mas Wahyu, orang itu yang pergi itikaf di masjid, dia datang misalnya jam 1, sholat dan 2, selesai jam 3, pulang ke rumahnya, tidur. Padahal Lailatul Qadar itu bukan sampai jam 3, sampai fajar, waktu fajar.
Nah, siapa tahu di jam 5, jam setengah 5 atau jam 4. Maka semalam suntuk itu kita tunggu. Dan yang menunggunya, sambil menunggunya itu membaca ayat suci Al-Quran. Ya, sudah itu kita baca ayat suci Al-Quran, cobalah kita baca terjemahannya. Ya, ya. Tidak tahu mengaji Ustadz, bahasa Arabnya, bahasa Latinnya pun kita baca. Yang penting berbuat baiklah. Intinya di malam Lailatul Qadar itu jangan banyak tidur tapi banyak melakukan kebaikan. Masya Allah. Coba ulang Bu, satu tadi apa? Sholat. Sholat. Dua, Qiraatul Quran. membaca ayat suci Al-Quran. Yang ketiga kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Masya Allah, pagi-pagi hari ini semuanya sama-sama kita mau mengejar ilmu. Gak pakai rem-rem, gaspol semua nih ibu-ibu nih. Ngomong-ngomong dandannya dari jam berapa Bu? Dan ini Mas Bayu, ini spesial. Spesial ya? Spesial ini sebab di dalam ruangan ini ada kawan saya dulu waktu kuliah. Oh gitu. Ada di sini teman saya dan dia bawa oleh-oleh hari ini buat saya. Alhamdulillah. Bayangkan kalau semua ini bawakan saya oleh-oleh. Gak boleh gitu dong Pak Ustadz, gak boleh. Tapi ya boleh juga kalau mau oleh-oleh. Ya. Oleh-oleh sarung diterima ya Pak Ustadz ya? Oh dengan senang hati. Kalau sarung gajah duduk? Ini gajah duduk Mas Bayu. Ini gajah duduk Pak Ustadz. Bajunya juga? Sama. Bajunya, sarungnya, pecinya. Dan kalau lihat sarungnya ini motifnya Pak Ustadz diambil dari daerah-daerah di seluruh Nusantara. Bahannya nyaman, halus, lembut lagi. Kok gitu Pak Oh Ustadz? Masya Allah. Ibu harus tahu kalau untuk meraba kualitas kain yang bagus bukan begini. Tapi? Ini sudah terbiasa, kasar sudah tangannya ini. Oh, jadi- Begini Bu. Wah, gimana rasanya? Halus ya Pak Ustadz? Lembut. Lembut. Nah ini kalau yang asli di kotaknya itu ada tulisan Arabnya, logonya monokrom dan diproduksi oleh PT Gajah Duduk. PT Gajah Duduk. Betul. Yang gambarnya gajahnya tidak pernah berdiri. Oke, Pak Ustadz, ya. kita lanjut lagi untuk amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Tadi yang pertama lakukan sholat malam. Semuanya dari mulai taraweh, tahajud, hajat, witir dan lain-lain. Lalu Ya. kemudian membaca Al-Quran dan terjemahannya. Berikutnya Oke. Pak Ustadz. Nah, sambil menunggu itu Ibu bisa melakukan zikir. Zikir-zikir khusus. Ya, Quran kan termasuk berzikir. Tapi kalau misalnya Ibu capek lagi berzikir, sambil pegang tasbih, dan sekarang kan tasbih modern, ada tasbih digital. Ibu kasih target, saya mau 1000 kali salawat, boleh. Ibu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ya, perbanyak misalnya targetnya 1000. Kemudian salawat perbanyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagian tidak lancar mengaji, hafalan kita ulang-ulang. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu kita ulang-ulang sampai habis, sampai sebanyak-banyaknya. Karena kata Nabi 3 kali sama hatam 1 Quran. Ya kan? Ulang-ulang. Apalagi kita lakukan? Ya kita tertibnya sholat, baca Quran, kemudian zikir. Zikir-zikir yang ibu hafal, boleh dengan ibu lantungkan Asmaul Husna. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apalagi ibu? Ini yang bagus juga, doa. Berdoalah kita ibu. Doa apa yang kita mau, yang kita hajatkan. Nah, doa yang banyak diajarkan itu yang ibu kalau doa Lailatul Qadar yang ibu baca kalau mau buka. Hafal ibu? Kalau mau buka. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sudah cukup. Intinya ya Allah ampuni dosaku. Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa saya.
Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu dan hindarkanlah saya dari api nerakamu. Itu diulang-ulang sambil berdoa, sambil menunggu Lailatul Qadar. Nah, apalagi ini yang spesial. Iktikaf. Iktikaf kita datang, Bu. Iktikaf bagaimana, Ustadz? Mazhab sebagian ulama harus di masjid. Syaratnya kalau iktikaf harus di masjid. Tapi ulama yang lain katakan tidak mesti di masjid. Bagaimana ibu-ibu yang punya anak kecil? Bagaimana ibu-ibu yang lagi haid? Bagaimana ibu-ibu yang lagi banyak masalah di rumahnya dia harus surut? Apakah dia tidak bisa iktikaf? Maka ulama mengatakan boleh saja dia iktikaf di masjid dengan catatan tujuannya sama. Apa itu? Melakukan evaluasi diri, merenung, ya, kemudian berpikir, bermuhasabah. Muhasabah itu menimbang-nimbang, merenung-renung, mengevaluasi diri, introspeksi diri. Itu dilakukan. Ada wudunya. Kalau ibu mau itikaf, ada wudu. Ditutup auratnya, menghadap ke kiblat, sambil ngaji. Itikaf apa yang dilakukan? Duduk, merenung. Umurku sudah 50 tahun. Nanti saya mulai sholat usia lebih banyak, kayaknya ini belum setengah hidup saya sholat. Lebih banyak selama ini saya tidak sholat. Itu merenung dosa-dosa yang kita lakukan, ya, kebaikan-kebaikan kita hitung. Selama 50 tahun rasanya lebih banyak dosa yang saya lakukan daripada kebaikan. Kita ingat semua kesalahan lalu kita beristighfar. Itu yang disebut iktikaf. Melakukan evaluasi diri. Baca Quran, ngaji, zikir. Nah, apalagi yang dilakukan dalam iktikaf, dalam menunggu Lailatul Qadar itu, bisa saja ibu duduk saja. Duduk saja. Boleh sambil menunggu. Kalau tidak ada bacaan kita tahu, ibu bilang saja dalam hati, ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah ya Allah. Boleh, ya, Bu. boleh Bu, boleh. Disebut. Ya Allah. Ya kalau tidak ada sama sekali kita tahu, ya Allah, Engkau tahu saya bodoh ya Allah. Engkau tahu ya Allah banyak keinginanku, maka kabulkanlah keinginanku itu ya Allah. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingungi malaikat, Nabi bilang apa maksudnya ini orang pangke. Apa maksudnya ini orang pangkep, lain nabilan lain di hati. Itu nanti bingung malaikat. Maka tidak mesti bahasa Arab. Ya minimal itu doa yang tadi, yang menjelang buka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebenarnya kita Mas Bayu itu yang paling utama kita minta terhindar dari api neraka. Karena kalau orang Islam pasti masuk surga. Kita orang Islam, Bu, pasti masuk surga. Cuma kalau dilanjutkan kapan masuk surganya? Mampir dulu. Maka kan ada dua. Ada yang langsung masuk surga, tidak pakai mampir. Ada yang transit dulu. Karena dua di tempat di akhirat, neraka di dalam surga. Transit dulu di neraka. Maka kita minta, ya Allah, mudah-mudahan saya masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, masukkan saya dalam surga tanpa masuk dulu ke dalam neraka. Amin. Itu yang kita minta. Maka ibu-ibu merugi orang yang malam Lailatul Qadarnya digunakan hanya untuk tidur. Ada juga yang datang itikaf di masjid. Bawa bantal, bawa rantang, bawa selimut. Tapi masih baik lah dia datang ke masjid daripada dia cuma keluyuran. Nah, ibu-ibu, anak-anak kita bawa ke masjid. Kenapa ketika anak kita ulang tahun mampu kita bawa ke luar negeri? Mampu kita bawa ke kota. Kenapa pada saat iktikaf menunggu Lailatul Qadar kita tidak mampu bawa ke masjid? Kasih hadiah kalau perlu. Nah, kamu mau beli ini kan? Ya, selama Ramadan kamu iktikaf 10 malam terakhir saya belikan kamu handphone baru. Masya Allah. Nah, jadi ada motivasi. Semangat ya, Pak Sudah Ustadz. dia semangat. Ya. Sudah itu di dalam masjid sambil dengar dakwah. Ya. Masya Allah. Bagaimana kalau sampai ke masjid Ustadz ketiduran? Sudah dapat pahala. Sudah ada pahala niatnya. Cuma kalau di masjid masih ketiduran, bisa dibayangkan betapa besarnya setannya ibu yang tindis ibu. Ya? Nah, Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Kalau yang wanita Pak Ustadz kan kadang-kadang ya bagi berhalangan begitu ya. Itu bagaimana kalau misalnya 10 hari terakhir
ternyata datang bulan. Nggak bisa mendapatkan Lailatul Qadar dong Pak Ustadz? Nggak, ibu-ibu, orang yang berhalangan itu yang dilarang sholat, yang dilarang puasa, tidak dilarang mengaji, tidak dilarang belajar, tidak dilarang dengar dakwah, tidak dilarang zikir. Boleh, yang dilarang hanya sholat dan puasa, selebihnya bisa. Ya, bagaimana kalau dia mau ke masjid? Ya, sebagian ulama mengatakan haram masuk masjid. Sebagian juga ulama mengatakan boleh tapi cukup di pelataran. Kenapa dulu ulama melarangnya? Karena asumsinya, pandangannya ditakutkan bocor. Ya, sekarang kan tidak ada mie bocor. Ada porsi jumbo. Iya kan Bu? Enggak. Tapi untuk menghargai rumah suci, maka kalau saya berpendapat ibu tidak usah masuk ke dalam, cukup di pelatarannya, di terasnya. Bahagianya itu rumah tangga ibu Ramadan, dia pergi itikaf sama-sama. Allah kasih rumah yang bagus, mobil kendaraan yang mewah, tapi mobilnya dia pakai pergi itikaf di masjid. Dia panggil tetangganya, ayo sama-sama kita ke Masjid Agung. Jauh ya Ji, saya satu mobil Ki, nanti ku 2 kali ku antar jemput Ki. Sudah makin dapat. Orang sampai kita antar dia sholat, ibu dapat pahala. Ini disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sudah masing-masing suaminya, anaknya, cucunya satu rumah, diajak tetangganya datang iktikaf. Masya Allah, kalau begini kita lakukan selama Ramadan, masa Allah tidak kabulkan doa kita. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah dasar sekali. Pak Ustadz, tahan dulu Pak Ustadz, kita akan lanjutkan sesaat lagi masih membahas mengenai Lailatul Qadar. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Malam yang paling baik, lebih baik dari 1000 bulan, di mana malaikat turun dan diijabah, dikabulkan semua doa. Nah, Mas Bayu. Siapa Ustadz? Ini kalau bicara Lailatul Qadar ini juga orang sering tanya apa tanda-tandanya Ustadz? Nah itu dia, ada ciri-cirinya gak sih? Kita tahu ciri-cirinya satu. Pada malam itu dijelaskan oleh Nabi 10 malam terakhir. Berarti mulai malam 21 dan seterusnya, ya kan? Itu diringkas lagi kata Nabi malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25. Kemudian Nabi lagi serbakan kemungkinan besarnya di malam 27. Ya kan? Nah, kalau bagi saya Ibu, enggak usah pikir itu. Nanti kita pikir 21, tahu-taunya 23. Ketuker. Ditunggu 23, ternyata 21. Bagi saya mulai malam pertama sampai terakhir pasti dapat. Gaspol terus ya. Gaspol terus, jangan mikendor. Iya toh, di gaspol kan 30 malam Ji. Nah, apalagi itu menurut hitung-hitungannya. Apalagi tanda-tandanya menurut para ulama, malam itu hening. Tidak panas, tidak dingin. Dan kalau gerimis kecil, bukan hujan, gerimis kecil. Ya. Suasananya juga hening, tidak ada suara-suara binatang melolong. Sahdu, hening. Apalagi pagi harinya besok, matahari sudah agak tinggi, tapi tidak menyengat mataharinya. Sinarnya tidak menyengat. Dia ya lembut. Ibaratnya kalau semu-semu begini, adem-adem ya. Itu. Tapi yang paling penting tanda ibu dapat Lailatul Qadar atau tidak. Tandanya adalah ada perubahan. Itulah. Saya kena Lailatul Qadar atau tidak? Lihat, sebelum Ramadan tidak pakai jilbab. Masuk Ramadan pakai jilbab. Keluar Ramadan tetap pakai jilbab. Lailatul Qadar.
Masya Allah. Ya. Lailam malam, qadar penentuan. Lailatul Qadar malam penentuan. Bahkan sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu sebenarnya bukan sekedar Ramadan. Di luar Ramadan pun bisa. Kapan? Ketika kau ada perubahan hidup menjadi lebih baik. Masya Allah. Ada orang Ramadan sholat tahajud tiap malam. Sebelum Ramadan dia tidak pakai jilbab. Ramadan dia pakai jilbab. 30 malam berturut-turut dia tahajud. Keluar Ramadan, dia buka lagi jilbabnya. Percaya tidak kena Lailatul Qadar ini. Meskipun 30 malam dia tunggu. Jadi intinya ibu mau tahu tandanya kena Ramadan Lailatul Qadar atau tidak, ada perubahan. Sebelum Ramadan, kasar sama suaminya. Tidak pernah menghormati, ngomongnya kasar, menghina suami. Dengar dia ceramah di malam ke-17 Ramadan. Bahayanya dosa bagi istri yang mengkhianati atau menyakiti suami. Dia resapi itu ceramah, dia bilang selama ini saya betul karena ini ceramahnya Pak Ustadz. Pulang rumahnya dia perbaiki dan sejak itu tidak pernah lagi kasar. Lailatul Qadar. Masya Allah. Itu Lailatul Qadar. Sebelum Ramadan sholatnya masih putus-putus. Dengar ceramah Ramadan, malam 27 Ramadan dia dengar bahayanya meninggalkan sholat. Selesai Ramadan tidak pernah lagi putus sholatnya. Lailatul Qadar. Dulu saya waktu kecil saya pikir Lailatul Qadar itu tiba-tiba kita bisa tahu yang gaib. Tiba-tiba kita bisa ngobatin orang kena Lailatul Qadar. Oh ternyata itu pengetahuan saya keliru. Lailatul Qadar kita dapat apabila ada perbaikan kepada diri kita menjadi sesuatu yang lebih bagus. Sebelum Ramadan dia malas berjamaah di masjid. Selama Ramadan dia pergi selalu bertarawih dan 5 waktu di masjid. Selesai Ramadan ternyata masih terpelihara berjamaahnya. Itulah Lailatul Qadar buat dia. Ada perubahan menjadi lebih baik. Insya Allah. Itulah tanda-tandanya Lailatul Qadar. Ya. Baik, Pak Ustadz, kita berikan kesempatan buat yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Yang dari Sidrap, silakan Ibu boleh maju, sebutkan nama dan pertanyaannya. Mohon izin Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aji Wis Tamra dari... Panggilnya Ibu Lis. Aji Wis. Wis. Iya. Wis Wis Sandra. Tamra. Wis. Ya, Wis. Ya. Ibu Wis. Ya. Sekarang apa Ibu mau tanya? Tapi pertanyaannya Pak Ustadz, kan ini masalah Lailatul Qadar Pak Ustadz. Apa benar kalau kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, apa dampaknya dalam kehidupan kita Pak Ustadz Tabe? Apa benar Apa benar jika kita mendapatkan Lailatul Qadar ada dampaknya di kehidupan kita? Mau Pak jawab Ustadz? atau saya yang jawab Ibu? Pak Ustadz dong Pak jawab. Ustadz dong yang jawab. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima kasih. Ibu Wis. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang menemukan Lailatul Qadar itu cirinya yang pasti dan gampang dilihat ada perubahan. Perubahannya itu istiqamah. Ada orang Ustadz kena Lailatul Qadar, kenapa? Berubah bitawa. Berubah apa? Menjadi penggosip. Itu berubah juga itu Bu, tapi berubah menjadi lebih jelek. Iya kan? Berubah itu Ustadz, kenapa? Sekarang tahu rajin pergi masjid, alhamdulillah. Tapi Ramadan, sekalinya 1 bulan setelah Ramadan berhenti lagi. Enggak. Jadi kebaikan pada dirinya, perubahan pada dirinya itu bukan naik turun, tapi dia istiqamah, konsisten. Ya, nah, itu yang kalau Ibu yakin ada enggak perubahan orang kena, pasti ada. Orang yang menemukan Lailatul Qadar intinya perubahan. Perubahannya apa? Menjadi lebih baik. Apa sedikit? Tidak, istiqamah. Maka kita berdoa, ya Allah, ada sesuatu mudah-mudahan kita teguh dalam kebaikan. Jangan baik hari ini, besok tidak, baik lagi tidak. Yang diinginkan istiqamah dalam kebaikan. Maka kita berdoa supaya istiqamah dalam kebaikan, ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana. Intinya itu, jangan kau palingkan setelah engkau berikan hidayah. Masya Ya, Allah. ya Bu ya.
pasti ada perubahan bagi orang yang menemukan Lailatul Qadar. Perubahannya menjadi lebih baik atau menjadi hidupnya lebih bagus. Amin. Manfaat. Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz bicara soal perubahan. Yang berubah itu akhlaknya atau ada catatan takdir yang berubah? Oke. Nah, perubahan itu Ibu bisa akhlak. Ada juga perubahan buku takdir. Maksudnya apa? Nah, kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, jangan kemana-mana sahabat dahsyat, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dahsyat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pemirsa yang saya hormati, ibu-ibu yang cantik-cantik yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar, Lailam malam, Qadar penentuan. Apa saja ditentukan Bu? Semuanya. Ditentukan ajal, ditentukan makan, ditentukan napas. Pada malam itu semua ditentukan. Berapa napasnya Ustadz Das'ad, berapa makanannya yang dihabisi, berapa liter air, semua, berapa langkah kaki. Maka jangan heran Bu, ada orang habis jatahnya melangkah tapi masih ada jatahnya bernapas. Itu milumpui. Ya toh? Habis sih jatahnya menjalan, tapi belum hilang penglihatannya. Atau habis jatahnya melihat, masih dia bisa bernapas. Nah, itulah yang tidak bisa melihat. Maka ditentukan, termasuk ajal. Misal Ibu, memang kita sudah yakin dari kecil bahwa ajal itu sudah ditentukan, tidak bisa digantikan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Tapi Allah punya kuasa untuk mengubahnya. Caranya diubah, nah ini nih malam Lailatul Qadar. Kita berdoa, misal takdirku meninggal 2027. Saya berdoa di sini malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang supaya saya lebih lama berdakwah mengajarkan agamamu. Ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya lebih banyak menebar manfaat buat orang lain. Allah dengar, ini doanya bagus, bukan untuk dirinya, tapi untuk menyebarkan kebaikan. Tunda ajalnya sampai waktu yang belum ditentukan. Makanya berdoa. Maka merugi orang mendapati Lailatul Qadar ini, menunggu Lailatul Qadar ini, tidak memperbanyak ibadah. Bu-ibu, Lailatul Qadar datangnya hanya Ramadan. Bisa tidur di luar Ramadan Ibu? Bisa. Ibu-ibu bisa tidur di bulan Syawal? Bisa. Bisa di Rabiul Awal? Bisa. Bisa di Muharram? Bisa. Tapi bisa tunggu Lailatul Qadar di bulan Syawal? Enggak ada Pak Ustadz, enggak bisa. Bisa tunggu bulan Lailatul Qadar di bulan Muharram? Enggak bisa. Maka bulan Ramadan ini 10 malam terakhir kuatkan, kencangkan ibadah. Untuk apa? Lailatul Qadar belum tentu kita dapat tahun depan. Masya Tidur Allah. masih bisa Ibu. Tidur lagi besok pagi. Ya toh? Kalau malam, jangan biarkan malam berlewat begitu saja tanpa kita lakukan ibadah. Karena belum tentu tahun depan kita masih dapat umur panjang. Masya Allah, dahsyat sekali. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita semua ya ibu-ibu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Wah, ini dari BTP ini. Silakan Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurhaida Jumair dari Majelis Taklim Maryam binti Imran BTP Tamalan Rea Makassar. Maryam binti Imran. Pak Ustaz. Oke. Pertanyaan saya masih seputar Lailatul Qadar yang tadi Pak Ustaz jelaskan. Nah, apa saja keutamaan yang Allah berikan pada saat malam Lailatul Qadar? Saya kira itu saja Ustaz. Keutamaan Terima kasih. yang Allah berikan. Oke, walahul muwaffiq ala kulli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah
malam 1000 bulan. Ada kan itu lagunya Bimbo dulu tuh Ibu? Ada kan Bu? Cuma saya tidak kuhafal sekali, ku lupa itu. Nah, inilah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, itulah kelebihannya Bu. Apa kelebihannya Lailatul Qadar itu? Itu satu. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan Bu, 83 tahun. Umur tak misalnya 70 tahun. Tapi mulai kita kejar Lailatul Qadar di usia 30 tahun. 30 tahun ke 70 tahun, 40 tahun. Tiap tahun itu kita dapat. Berapa itu? 40 kali 83. Hitung. Banyak. Ya. Nah, makanya Lailatul Qadar ini Bu, Allah kasih kepada umatnya Muhammad. Kenapa? Karena umur kita pendek. Umat-umat sebelumnya Bu, tak 1000 tahun umurnya. 400 tahun umurnya. Nabi Adam itu saling mencari saja istrinya sama Siti Hawa. 200 tahun saling mencari Bu. Nah kita ini cantik sekali Magi kalau 70 tahun. 80 tahun tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga. Iya toh? Maka karena umur angka kita pendek, maka Allah kasih hadiah bonus. Apa bonusnya? Ini nih Lailatul Qadar. Tiap tahun 83, tahun depan 83 lagi, tahun lagi 83 kali 40. Panjang juga umur kita. Maka untuk menutup angka umur kita yang ringkas 60, 70, 80, maka Allah kasih bonus Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu dari segi kemuliaan. Apalagi pada malam Lailatul Qadar itu Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Allah malu tidak mengabulkan doa. Maka mintalah. Minta apa? Ibu-ibu yang mau suaminya soleh, yang suaminya lagi bermasalah, rumah tangganya yang bermasalah. Di sinilah kita minta. Ya Allah berikan hidayah suami saya. Ya Allah jangan kau biarkan suami saya larut dalam maksiat. Ibu-ibu yang punya anak yang tidak patuh, mintalah. Bisa jadi minta kita hanya 10 menit. Pada malam itu Allah mengubah segala kehidupan kita menjadi lebih baik di sisa hidup kita. Minta. Dan minta tidak harus ke bahasa Arab. Bahasa ibu. Bahasa sehari-hari. Maka akhir-akhir Ramadan ini manfaatkan untuk mengejar Lailatul Qadar. Ada umur panjang, ada kesehatan, ada kesempatan, datang itikaf di masjid. Ya, datang itikaf di masjid. Sholat, tidurnya dikurangi. Karena sholat tahajud harus tidur dulu Ibu. Tidur dulu biar 15 menit. Sudah itu baru Ibu bangun, perbanyak amal. Berzikir, tadarrus, dengar ceramah, ya, salawatan, semua kita lakukan. Segala kebaikan-kebaikan yang kita yang tahu. Ya, bahkan mendengar dakwah juga bisa Ibu. Dan ingat, Lailatul Qadar itu bukan sampai jam 4. Sampai fajar. Coba beda kita baca. Inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri min alfi syahr tanassalul malaika war min kulli hatta sampai fajar. Sampai fajar. Jadi kalau ibu sholat jam 1, karena 1 jam dia sholat, jam 2 dia kemudian mengaji sampai jam 3, dia tidur. Bangun jam 7. Kelewatan. Makanya siang harinya ibu istirahat. Karena puasa kan, malam gaspol. Itu Rasulullah kalau akhir Ramadan, dia kencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Dia kurangi tidurnya, dia kurangi makannya untuk memperkuat malam-malam ibadah. Kita kan beda sedikit jika sama Nabi. Ya, beda sedikit sama Nabi. Kalau Nabi, kalau kita, Nabi sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Beda sedikit. Beda sedikit. Nabi sedikit makannya. Kita sedikit-sedikit makan.
Makan. Baik, Pak Ustadz untuk menyimpulkan dan menyemangati kita semua buat motivasi mengejar malam Lailatul Qadar, mohon berikan petuah untuk menyimpulkan Pak Ustadz. Allah menghadirkan wujud cintanya itu kepada hambanya dengan Lailatul Qadar. Untuk apa? Dipergunakan memperbanyak ibadah dengan cara qiraatil Quran, sholat lail, sholat malam, kemudian berzikir, dengar dakwah, bersalawat. Alhamdulillah kalau ibu bisa melakukan cara spesial dengan arah iktikaf. Datang ke masjid, ajak keluarga, anak saudara, teman-teman kita ajak. Sampai di masjid kurangi ngobrol. Sampai di masjid kurangi pegang HP. Karena kadang kalau kita iktikaf sambil pegang HP, biasanya waktu kita habis di gobrolan di grup WhatsApp. Maka tutup handphone, fokus kita beribadah. Dan kalau tidak bisa ngaji, boleh ibu cukup mengulang-ulang surah Al-Fatihah yang ibu hafal. Mengulang-ulang ayat-ayat Quran yang ibu hafal. Itu bagian sudah iktikaf. Bagian daripada mengejar Lailatul Qadar. Untuk meyakini ibu bapak dapat Lailatul Qadar atau tidak, satu saja caranya. Apa itu? Melakukan perubahan. Kalau ibu yakin saya menjadi lebih baik, percayalah malam itu ibu dapat Lailatul Qadar. Tapi kebaikannya bukan cuma bulan Ramadan, istiqamah hingga akhir hayatnya. Dahsyat sekali, terima kasih Ustaz atas petuahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Tentunya masih dari Masjid Hajjah Sitimang Kota Makassar. Terima kasih Ustaz Dasat. Terima kasih Mas Bayu. Dan kami pamit tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.